Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum dalam konteks organisasi? A. Pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. B. Proses pengaturan dan koordinasi kegiatan administratif di seluruh bagian organisasi. C. Penyusunan rencana strategis untuk ekspansi bisnis. D. Pengembangan produk baru dan pemasaran. E. Perancangan struktur organisasi baru. Jawabannya adalah B. Proses pengaturan dan koordinasi kegiatan administratif di seluruh bagian organisasi. Kita lihat pembahasannya. Administrasi umum mencakup pengaturan dan koordinasi semua kegiatan administratif di dalam organisasi untuk memastikan bahwa operasional berjalan lancar dan efisien. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A merupakan tugas inti dari manajemen keuangan. Kemudian opsi C merupakan bagian dari manajemen strategi atau pengembangan bisnis. Kemudian opsi D adalah tanggung jawab divisi pengembangan produk dan pemasaran. Dan opsi E merupakan aktivitas dari manajemen sumber daya manusia. Next. Soal nomor 2. Salah satu tujuan utama pengelolaan surat menyurat adalah A. Meningkatkan jumlah dokumen yang dikirim. B. Mengurangi waktu respon terhadap korespondensi. C. Menyimpan semua surat masuk dan keluar tanpa proses. D. Mengabaikan surat yang tidak penting. E. Mengurangi komunikasi dengan pihak luar. Jawabannya adalah B. Mengurangi waktu respon terhadap korespondensi. Kita lihat pembahasannya. Tujuan utama pengelolaan surat menyurat adalah untuk mengurangi waktu respon terhadap korespondensi, memastikan bahwa semua surat ditangani secara efisien dan tepat waktu. Kalau kita lihat opsi jawabannya, opsi A malah akan meningkatkan beban administrasi dan biaya operasional. Kemudian opsi C akan mengakibatkan penumpukan informasi yang tidak teratur dan sulit diakses. Kemudian opsi D bisa menyebabkan hilangnya informasi atau peluang yang tak terduga. Dan opsi E juga tidak tepat karena dapat membatasi kolaborasi dan peluang bisnis. Next. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan arsip dalam administrasi perkantoran? A. Dokumen yang sudah tidak digunakan. B. Koleksi dokumen penting yang tersimpan untuk referensi di masa depan. C. Dokumen yang baru dibuat. D. Katalog produk perusahaan. E. Laporan bulanan tentang kinerja. Jawabannya adalah B. Koleksi dokumen penting yang tersimpan untuk referensi di masa depan. Kita lihat pembahasannya. Arsip adalah koleksi dokumen yang penting dan tersimpan untuk referensi dan penggunaan di masa depan, memastikan bahwa informasi penting dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Kalau opsi A artinya adalah dokumen yang sudah tidak aktif. Kemudian opsi C merupakan contoh dokumen aktif. Opsi D merupakan dokumen pemasaran. Dan opsi E merupakan kinerja manajemen. Next. Soal nomor 4. Sistem informasi manajemen atau SIM digunakan untuk A. Mengelola inventaris produk. B. Mengatur jadwal rapat. C. Mengumpulkan, memproses, dan menjadikan informasi untuk mendukung keputusan manajerial. D. Menyusun anggaran tahunan. E. Mengatur kebijakan perusahaan. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan, memproses, dan menjadikan informasi untuk mendukung keputusan manajerial. Kita lihat bahasannya. SIM digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menjadikan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis. Kalau opsi A bertujuan memastikan ketersediaan produk yang optimal. Kemudian opsi B bertujuan untuk mengkoordinasikan waktu pertemuan yang efektif. Opsi D digunakan untuk merencanakan alokasi sumber daya keuangan. Dan opsi E digunakan untuk mengarahkan dan menstandarisasi operasional. Next.
Soal nomor 5. Salah satu tanggung jawab dalam administrasi umum adalah A. Mengelola program pemasaran, B. Menyusun kebijakan SDM, C. Mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung fungsi organisasi, D. Mengembangkan produk baru, E. Menetapkan harga produk. Jawabannya adalah C. Pengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung fungsi organisasi. Kita lihat pembahasannya. Tanggung jawab administrasi termasuk mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung semua fungsi dalam organisasi agar operasional berjalan dengan lancar. Kalau opsi A merupakan tugas divisi pemasaran, opsi B merupakan tugas dari divisi sumber daya manusia, opsi D merupakan tugas dari divisi pengembangan dan inovasi, dan opsi E merupakan tugas dari divisi manajemen produk dan pricing. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.